Shalom teman-teman, sebelum memasuki topik pembahasan saya pada video kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yosen Bakara, saya dari Universitas Mercu Buana, dan topik yang saya angkat dalam video ini adalah perang dalam etika kekristenan. Adapun alasan saya dan tujuan mengangkat topik ini adalah untuk mengajak saudara-saudara berdiskusi apakah perang dapat dibenarkan apa tidak. Mari kita mulai videonya. Adakah perang yang dapat dibenarkan? Pertanyaan ini bukan sedang diarahkan kepada perang tertentu yang pernah atau sedang terjadi, tetapi lebih ke pertanyaan yang bersifat prinsip. Prinsip di sini maksudnya ialah dalam etika Kristen. Adakah dasar-dasar pertimbangan untuk membenarkan perang atau penggunaan kekerasan demi mencapai suatu tingkat kemanusiaan yang lebih mulia? Sebagai orang Kristen yang lekat dengan prinsip kasih, tentu kita bukan orang yang terpanggil untuk mengobarkan semangat perang. Namun di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa di mana kekerasan itu sudah seperti isu moral yang tidak dapat dihindari dan sudah biasa, seringkali kita harus mengakui bahwa perang atau penggunaan kekerasan demi alasan kemanusiaan adalah pilihan yang harus kita pertimbangkan. Isu etika tentang perang memang tidak harus selalu berarti kekerasan. Di dalamnya terkandung juga pertanyaan yang lainnya seperti, jika seorang Kristen menjadi tentara atau polisi, haruskah kita memandang profesi itu sebagai anomali dalam kekristenan? Gereja memang pernah dinodai oleh deklarasi perang suci dari pihak kekristenan. Namun jikalau kita meneliti sejarah gereja, sebenarnya ada dua posisi lain yang kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Pacism dan Just War Theory. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Pacism. Posisi ini berangkat dari suatu kesadaran akan adanya pertentangan yang tajam antara penggunaan kekerasan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita dapat misalnya tentang hukum perang pada Ulangan 20 dalam Alkitab, di mana salah satu ayatnya mengatakan ketika bangsa Israel memasuki sebuah kota yang menolak tawaran perdamaian, Tuhan berkata, haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Itu ditulis dalam ayat 13. Tetapi jika kita membaca perjanjian baru khususnya khotbah di bukit, kita akan mendapati nuansa yang sangat-sangat berbeda. Saat itu Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat yang saya sebutkan tadi tertulis dalam kitab Matius. Berangkat dari ayat-ayat perjanjian baru yang saya sebutkan tadi, tradisi Pacism dengan tegas menyatakan bahwa hukum perang dalam perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, tanpa terjebak kepada bidat Marcion yang memisahkan dan membedakan Allah di perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Banyak sekali pandangan-pandangan yang telah dikritisi oleh para ahli dan juga kepercayaan lain tentang Pacism ini, di mana bahwa perjanjian lama telah digantikan dengan perjanjian baru. Dengan demikian, bukan kekuatan manusia yang diandalkan dalam prinsip Pacism, tetapi kekuatan Allah sendiri untuk bekerja di dalam dunia yang sudah terjebak oleh peperangan dan kekerasan. Kita ini hanyalah lilin-lilin kecil yang tak berdaya, yang dipakai untuk memancarkan terang kasih Kristus yang penuh kuasa. Yang kedua adalah Just War Theory. Teori ini dimulai ketika Agustinus, seorang bapak gereja dan juga dipandang sebagai pemikir Kristen yang pertama, mencetuskan ide Just War Theory atau teori tentang adanya perang yang dapat dibenarkan. Meskipun Agustinus sendiri tidak pernah merumuskan secara sistematis pembahasannya, yaitu tentang perang yang bersifat menyebar dalam berbagai tulisannya dan dalam konteks pembelaan iman Kristen, banyak ahli yang mencoba memformulasikan secara sistematis konsep politik dan perang melalui tulisannya. Tidak heran bila di kemudian hari banyak perbedaan di antara penganut Just War Theory, sekalipun mereka sama-sama mengklaim berdiri dalam tradisi Agustinus.
Dalam Joshua teori ini, walaupun Agustinus mengatakan bahwa perang itu dapat dibenarkan, tetapi ia tidak pernah mengatakan bahwa perang adalah sesuatu hal yang baik. Kalaupun sebuah perang dapat dibenarkan, ia tetap melihat hal itu cenderung akan memberi peluang bagi kejahatan dan penderitaan umat manusia. Karena itu, dalam memahami konsepnya tentang Joshua teori ini, lebih tepat bila kita menyimpulkan bahwa baginya perang bukanlah cara positif untuk meraih keadilan dan kedamaian, melainkan sebuah cara negatif untuk mencegah ketidakadilan. Sehingga sifatnya Joshua teori ini selalu disesali. Agustinus memang mengatakan otoritas yang paling sah dalam memutuskan sebuah perang adalah Allah sendiri. Jika demikian, pertanyaannya ialah, pada masa kini, siapa yang dapat berkata, sekalipun ia adalah pemerintah yang resmi, bahwa ketika ia memutuskan untuk berperang, ia sedang mewakili kehendak Allah? Ia juga mengatakan satu-satunya alasan yang dapat dibenarkan untuk penggunaan kekerasan adalah untuk memelihara kedamaian sosial yang terancam. Walaupun demikian, hal ini pun masih dapat dipertanyakan, yaitu bagaimana kita dapat yakin bahwa perang tersebut akan menimbulkan kedamaian, bukan kebencian lainnya. Mengingat hakikat manusia yang berdosa, ia jelas pula berkata bahwa motivasi yang benar dalam sebuah peperangan adalah demi kepentingan mempertahankan negara, sehingga perang adalah pilihan terakhir dalam penyelesaian sebuah konflik, bukan sesuatu yang secara aktif kita adakan. Dengan kata lain, pada hakikatnya, Joshua teori adalah sebuah teori yang menegaskan perlunya kesadaran untuk secara terus-menerus dan serius mengevaluasi berbagai aspek yang terkandung dalam masing-masing kriteria. Penutupan kesimpulan. Sekalipun pada dasarnya posisi Joshua teori lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara teologis, saya tetap melihat bahwa semestinya kedua posisi ini, pasifisme dan Joshua teori ini, tidak dipertentangkan secara tajam. Umat Kristen yang menerima paham pasifisme adalah orang-orang yang secara aktif mengusahakan kedamaian dunia dengan cara menolak sama sekali aspek violence atau kekerasan, termasuk profesi-profesi tertentu seperti prajurit yang sifatnya membuka peluang bagi penggunaan kekerasan. Hal yang terakhir memang harus diakui sangat berlebihan, namun sejauh mereka adalah orang-orang yang berangkat dari asumsi damai, maka orang yang hakikatnya pasifisme tidak bertentangan dengan Joshua teori. Orang-orang yang mempercayai adanya perang yang dibenarkan, asumsi dasarnya bukan kekerasan atau peperangan, tetapi juga kedamaian. Seseorang yang menerima panggilan sebagai seorang prajurit, motivasinya bukanlah perang, tetapi kedamaian dan keteraturan. Demikian pula, jikalau pasifisme menekankan pentingnya hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai murid Kristus, maka orang Kristen yang menerima Joshua teori juga menyadari panggilan ini. Hanya saja jika pasifisme memandang perlunya menjadi warga negara dengan cara mengusahakan kehadiran kerajaan Kristus secara nyata sekarang ini dan di bumi ini, maka Joshua teori lebih melihat kerajaan Allah sebagai paradoks antara yang sudah digenapi oleh Kristus dan juga yang belum sepenuhnya terwujud. Demikian video ini saya akhiri dengan konklusi dan kesimpulan yang sudah saya paparkan mengenai tentang pandangan saya terhadap kedua posisi tadi. Tetapi besar harapan saya semoga bumi ini selalu dipenuhi oleh kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih, Shalom.